Ya, hari ini kita akan mendiskusikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 mengenai interrelasi filsafat ilmu pendidikan Islam dengan ilmu-ilmu Islam lainnya. Ya, yang pertama langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian filsafat dan filsafat pendidikan Islam. Ya, pengertian filsafat. Filsafat secara harfiah berasal dari kata philo, berarti atau cinta, ya. Sedangkan sophos berarti ilmu atau hikmah. Jadi, filsafat secara istilah cinta terhadap ilmu atau hikmah. Sedangkan menurut pengertian dari teori lain menyatakan, ya, kata Arab falsafah dari bahasa Yunani. Philosophia, philos berarti cinta atau loving. Ya, sophia berarti pengetahuan atau hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Sedangkan orang yang berfilsafat itu disebut sebagai filosofis atau filosof, seorang filosof. Nah, yang terkenal itu seorang filosof seperti Abu Dinata gitu. Nah, adapun pengertian filsafat mengalami perkembangan sesuai era yang berkembang pada masa tersebut. Ya, pada masa modern, Hilbert, filsafat berarti suatu pekerjaan yang timbul dari pemikiran. Itu menurut Hilbert, ya, yang notabene sudah di abad modern. Nah, menurut Hilbert terbagi menjadi 3 bagian: logika, metafisika, dan estetika. Gitu. Nah, sedangkan pengertian filsafat pendidikan Islam menurut Muazzin Arifin mengatakan pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang sumbernya atau landasannya berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina, dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang jiwanya, ya, pribadinya mencerminkan tentang ajaran agama Islam. Gitu. Nah, sedangkan secara sistematisnya, yaitu menyangkut seorang mengenai aspek-aspek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Nah, menurut Ahmad di Marimba mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam bukanlah filsafat pendidikan tanpa batas. Ya, adapun komentar mengenai radikal dan universal bukan berarti tanpa batas. Tidak ada di dunia ini yang disebut tanpa batas. Dan bukanlah dengan menyatakan suatu itu tanpa batas kita telah membatasi suatu itu. Ya. Dalam artian begini, apabila seorang Islam yang telah meyakini isi kemampuannya, isi keimanannya, ya, jika seorang Muslim itu yakin dengan keimanannya, dia pasti akan mengetahui di mana batas-batas pemikiran dapat digunakan. Ya, dia mengetahui batas-batas kemampuannya. Nah, jadi intinya, filsafat pendidikan Islam adalah suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah terdapat dalam kehidupan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, ya, sebagai sumber primernya, dan sumber sekundernya berasal dari pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim. Nah, kemudian lanjut ke poin B, yaitu mengenai peluang dan tantangan filsafat pendidikan Islam di era modern. Ya, membicarakan tentang peluang dan tantangan pendidikan filsafat Islam dalam konteks itu lebih dikatakan pada pendidikan Islam itu sendiri, ya, yang notabene diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, kita akan fokus saja ke lembaga pendidikan Islam. Nah, peluang pendidikan Islam adalah suatu hal-hal yang kondisinya yang harus ditangkap, diraih, dimanfaatkan oleh pendidik Islam dalam rangka pelaksanaan dan implementasi misi dan tujuan yang untuk menyongsong masa depan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan era reformasi dan digitalisasi, globalisasi dan kompetisi. Nah, sedangkan tantangan filsafat pendidikan Islam adalah suatu hal, kondisi yang menentang yang harus diantisipasi oleh lembaga pendidikan Islam. Agar apa? Agar mampu melaksanakan dan
mengimplementasikan misi dan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, jika suatu tantangan mampu diantisipasi atau dihadapi dengan baik, ya, itu akan menjadikan peluang menjadi suatu sumber daya yang berguna. Sebaliknya, jika kita tidak mampu menghadapinya, ya, tantangan tersebut akan menjadi pengganggu, ya, pengganggu upaya pelaksanaan dan implementasi misi dan tujuan pendidikan Islam. Nah, kemudian adapun peluang pendidikan Islam, yang pertama peningkatan fungsi dan peranan. Ya, seperti kita ketahui beberapa tahun belakangan fungsi dan peranan pendidikan Islam sangat terbatas. Kadang-kadang terjadi diskriminasi, ya nanti timbulnya apa akibatnya dari diskriminasi, yaitu tidak dapat diterima pada jenjang pendidikan tertentu dikarenakan kemampuannya kurang diragukan. Nah, alhamdulillah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1989 ini, peraturan penjabarannya lapangan pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar hingga perguruan negeri sudah diperluas lagi. Jadi peluang kerjanya menjadi lebih luas lagi dengan adanya undang-undang tersebut. Nah, kemudian poin B, peningkatan persaingan dan antisipasi agama yang selaras dengan era globalisasi di era revolusi industri 4.0, ya, yang penuh kompetisi dan persaingan, baik yang bersaing secara sehat ataupun yang saling menjatuhkan. Ya. Disadari atau tidak, ya, kehidupan manusia akan semakin tinggi, bahkan kebingungan kehidupan akan membelenggu sebagian orang. Nah, dalam kondisi tersebut diperlukan terapi jitu, terapi atau solusi, ya, yang mampu mengcounter atau mengantisipasi berbagai dampak negatif seperti kompleksitas dan kebingungan hidup tadi. Nah, salah satu cara atau tips atau solusi yang paling efektif yaitu, ya, melalui pendekatan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama, ya. Jadi kita melakukan pendekatan, ya, sedikit demi sedikit kita dekati, ya. Mulai kita mengenalkan itu tadi, kita dekati dengan sedikit-sedikit, ya. Kemudian poin C, pengembangan kelembagaan. Peluang dan kesempatan peningkatan fungsi dan peranan lembaga pendidikan Islam dalam pembangunan dan pembinaan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kelembagaan pendidikan. Ya. Nah, peluangnya apa? Ada dua sasaran utama, yaitu peluang penundaan bidang atau sasaran garapan dan peningkatan kualitas proses serta output hasil pendidikan. Ya. Sebab bila tidak ada pembelajaran, filsafat pendidikan Islam tidak akan mampu berkompetisi dalam persaingan dengan materi pembelajaran lain, seperti yang sekarang ini, seperti bahasa Inggris, seperti matematika, IPA, dan lain sebagainya. Ya. Ya. Sehingga pada akhirnya pembelajaran ilmu filsafat pendidikan Islam akan ditinggalkan, tidak akan dikenal oleh kaum milenial seperti sekarang ini, ya. Karena apa? Kurang dikenalkan atau kurang diminati juga, ya. Itu perlu pendekatan bagaimana caranya kita bisa mengenalkan ilmu filsafat pendidikan Islam ini kepada generasi muda kita, yaitu generasi milenial, ya. Nah, kemudian kerjasama. Di era globalisasi yang penuh kompetensi ini diperlukan suatu kerjasama, ya. Karena apa? Kalau kita bersaing sendiri-sendiri, ya, mohon maaf keluar, ya, itu akan menimbulkan yang namanya apa? Saling sikut kanan kiri atau saling menjatuhkan, ya. Berbeda jika kita bekerja sama, ya, kita bekerja sama saling menguntungkan atau hubungan mutualisme, ya, saling menguntungkan satu dengan yang lain, ya. Nah, sikap eksklusif terhadap pihak luar tentu tidak menguntungkan, ya.
Namun jalan keterbukaan dan peluang dan kerjasama yang dikembangkan harus memiliki batas-batas kewajaran, ya. Yang namanya, jadi kalau kita bekerjasama dengan lembaga lain, itu kita harus mempunyai batasan-batasan, misalnya batasan hak, pembatasan kebijaksanaan juga, ya. Jadi kita tidak nanti tidak kecolongan atau tidak merasa dirugikan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu. Ya, kemudian tantangan yang harus diantisipasi oleh pendidikan Islam antara lain yaitu pengembangan dan peningkatan kualitas berbagai pendidikan, ya, agar dapat meningkatkan fungsi dan peranannya. Kemudian persaingan antar kelembagaan, ya. Kemudian yang tadi persaingan antar lembaga. Nah, ini kita sikapi dengan sikap yang positif. Jangan kita sikapi dengan yang negatif. Nah, dalam hal tersebut dapat kita ambil manfaatnya. Manfaatnya apa sih? Kita harus bisa menjadi lebih baik lagi dalam dunia persaingan. Bukannya malah saling menjatuhkan, ya. Kita harus berusaha mengintrospeksi diri kita, ya. Kitanya itu siapa sih? Kita lembaga pendidikan, ya. Kita harus membuat lagi terobosan-terobosan terbaru, materi-materi terbaru, ya, isu-isu kontemporer, ya, kemandirian. Kemudian kemandirian ini apa sih? Sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu di Islam, menjadikan lembaga Islam mempunyai daya tertarik sendiri, ya, dalam apa? Dalam memperoleh peserta didiknya, gitu. Nah, jadi kita itu harus mandiri, ya. Mandiri seperti apa sih? Mencari materi sendiri, ya. Ya. Kita harus jadi filsafat ilmu pendidikan Islam harus mencoba mengurai atau menjelaskan, ya, atau membahas masalah-masalah dan isu kontemporer atau isu-isu terbaru. Biar apa? Biar anak-anak modern ini atau siswa-siswa di era modern ini lebih minat atau lebih tertarik dengan mata pelajaran filsafat pendidikan Islam, gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami, ya. Terima kasih.